Darahku sama seperti dia, kata anak gelandangan itu kepada sang miliarder, menawarkan bantuan untuk putrinya yang sakit. Sang ayah yang putus asa berusaha memahami apa yang mendorong anak jalanan itu yang muncul dengan tawaran yang tak terduga. Ketika hasil tes menunjukkan kecocokan, ia dihadapkan pada rahasia menghancurkan yang mengguncang semua keyakinannya tentang hidup dan pilihannya. Apakah ia berhasil menyelamatkan putrinya yang sakit? Tonton sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Darah yang sama. Bab 1. Menara Kekuasaan. Di lantai teratas gedung pencakar langit yang menjulang di jantung Jakarta, Arjuna Dharmaputra berdiri dengan gagah memandang kota yang seolah berada di bawah kakinya. Usia 45 tahun, wajahnya yang tegas sering muncul di sampul majalah bisnis terkemuka Indonesia. Sebagai pendiri Dharma Group, konglomerat yang menguasai bidang properti, teknologi, dan perhotelan, namanya adalah sinonim kesuksesan di negeri kepulauan ini. Kantor pribadinya didesain dengan kesempurnaan. Dinding kaca yang memberikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang berkilauan. Di mejanya yang terbuat dari kayu jati langka, terdapat satu-satunya benda personal di ruangan itu. Foto seorang gadis kecil berusia 8 tahun dengan senyum cerah yang mengingatkan pada mendiang istrinya, Ratna, yang telah meninggalkan mereka 5 tahun lalu karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Pak Arjuna, suara sekretarisnya melalui interkom memecah keheningan. Sekolah Dewi menelepon. Mereka bilang putri bapak sakit dan perlu dijemput segera. Arjuna mengerutkan dahi. Ini bukan pertama kalinya dalam bulan ini Dewi sakit di sekolah. Belakangan, putri kecilnya sering terlihat pucat dan lesu, jauh berbeda dari anak periang yang dikenalnya. Batalkan semua rapat hari ini, perintahnya tanpa ragu. Siapkan mobil. Dalam perjalanan menuju sekolah internasional di kawasan elit Jakarta Selatan, pikiran Arjuna dipenuhi angka-angka dan strategi bisnis untuk akuisisi besar yang sedang dipersiapkannya. Namun, di sudut hatinya yang jarang ia kunjungi, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh. Dewi adalah satu-satunya hartanya yang tak ternilai, meski waktu yang ia habiskan bersama putrinya bisa dihitung dengan jari dalam seminggu. Ketika mobilnya berhenti di depan sekolah, Arjuna melihat Dewi duduk di ruang kesehatan. Dengan wajah sepucat kertas, guru dan perawat sekolah berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas. Pak Dharmaputra, kata perawat sekolah, Dewi pingsan saat pelajaran olahraga. Ini ketiga kalinya bulan ini. Dan lihat ini, ia menunjukkan lengan Dewi yang dipenuhi memar biru keunguan. Memar-memar ini muncul tanpa sebab. Kami sangat menyarankan Bapak membawanya ke dokter spesialis segera. Arjuna berlutut di hadapan putrinya, menyentuh pipinya yang dingin. Dewi sayang, kamu baik-baik saja? Dewi mengangguk lemah. Matanya yang besar mirip mendiang ibunya memancarkan ketabahan yang menyayat hati. Maaf ya ayah, Dewi sudah mengganggu rapat penting ayah lagi. Kata-kata itu menusuk Arjuna. Bahkan di saat seperti ini, putrinya masih memikirkan pekerjaannya. Berapa banyak momen penting dalam hidup Dewi yang ia lewatkan demi rapat dan kesepakatan bisnis. Tidak apa-apa sayang, kita ke rumah sakit sekarang ya. Di Rumah Sakit Internasional Jakarta, dokter melakukan berbagai tes darah dan pemeriksaan menyeluruh. Arjuna duduk di ruang tunggu dengan tidak sabar, menelepon beberapa kontak pentingnya untuk mendapatkan rekomendasi dokter terbaik. Uang bukanlah masalah, ia siap mengeluarkan berapapun untuk kesembuhan Dewi. Dr. Wibowo, spesialis hematologi terkemuka, memanggil Arjuna ke ruangannya beberapa jam kemudian. Wajahnya serius dan ini membuat jantung Arjuna berdegup kencang. Pak Dharmaputra, hasil tes awal menunjukkan putri Anda menderita kondisi autoimun langka yang menyerang sel darahnya sendiri. Tubuhnya menganggap sel darah merahnya sebagai benda asing dan menghancurkannya. Ini menjelaskan anemia parah, memar-memar, dan kelelahan yang dialaminya. Arjuna, yang terbiasa mengendalikan segala situasi, merasakan dunianya mulai goyah. Apa perawatannya, dok? Berapapun biayanya, saya sanggup. Dokter Wibowo menggeleng perlahan. Ini bukan soal biaya, Pak Arjuna.
Kondisi Dewi sangat agresif dan berkembang lebih cepat dari yang pernah saya lihat. Dia membutuhkan transfusi darah segera, tapi ia berhenti sejenak. Golongan darah putri Bapak sangat langka. Bombay phenotype dengan antigen khusus sangat sulit menemukan pendonor yang cocok. Saya akan mendonorkan darah saya, kata Arjuna tanpa pikir panjang. Kami sudah memeriksa darah Bapak. Sayangnya tidak cocok. Bahkan di Bank Darah Nasional, belum ada catatan pendonor dengan kecocokan sempurna yang dibutuhkan Dewi. Arjuna Dharmaputra, yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan kekuasaan dan uangnya, kini berhadapan dengan situasi di mana semua itu tidak berarti apa-apa. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota Jakarta yang sibuk dan bising, kota yang ia kuasai, namun tak bisa memberikan apa yang paling ia butuhkan saat ini. Berapa lama waktu yang kita punya? Tanyanya dengan suara bergetar. Dengan kondisinya yang memburuk. Beberapa minggu mungkin kurang. Kami akan memulai pengobatan untuk memperlambat perkembangan penyakitnya, tapi transfusi adalah satu-satunya cara untuk memberikan waktu lebih banyak, sementara kami mencari pengobatan lebih lanjut. Malam itu, Arjuna duduk di samping tempat tidur Dewi di ruang perawatan VIP rumah sakit. Berbagai alat medis mengelilingi putri kecilnya, mengeluarkan bunyi bip yang mengingatkannya akan kerentanan kehidupan. Dewi tertidur karena pengaruh obat, wajahnya yang biasanya ceria kini tampak begitu rapuh. Arjuna menggenggam tangan mungil putrinya, merasakan denyut nadinya yang lemah. Air mata yang selama ini tak pernah ia izinkan untuk jatuh, kini mengalir di pipinya. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak. Berapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan? Berapa banyak sarapan pagi yang ia lewatkan? Berapa banyak pertunjukan sekolah yang tidak ia hadiri karena rapat yang tidak bisa ditunda? Dewi, maafkan ayah, bisiknya. Ayah janji akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Di luar rumah sakit, hujan Jakarta turun dengan deras menciptakan genangan besar di jalanan. Di bawah jembatan layang tidak jauh dari rumah sakit, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun meringkuk, berusaha melindungi diri dari terpaan air. Tubuhnya kurus, pakaiannya usang dan kotor. Namanya Bayu, dan ia telah hidup di jalanan sejak usia 7 tahun. Bayu memandang ke arah gedung rumah sakit mewah yang berkilauan di kejauhan. Entah kenapa malam ini ia merasakan dorongan aneh untuk mendekati tempat itu, seolah ada sesuatu atau seseorang yang memanggilnya dari sana. Dengan tekad yang tidak biasa untuk anak seusianya, Bayu bangkit dan mulai berjalan menuju rumah. Sakit menembus hujan Jakarta yang tak kunjung reda. Bab 2. Titik pertemuan. Pagi hari di Rumah Sakit Internasional Jakarta membawa kesibukan baru. Arjuna sudah berada di telepon sejak subuh, berbicara dengan spesialis dari Singapura, Amerika, dan Eropa. Suaranya yang biasanya tenang dan berwibawa, kini dipenuhi keputusasaan yang jarang terlihat. Saya tidak peduli berapa biayanya, katanya pada profesor hematologi terkenal dari Zurich. Jika Anda bisa menolong putri saya akan mengirim jet pribadi untuk menjemput Anda hari ini juga. Namun, jawaban yang ia terima sama seperti sebelumnya. Tanpa donor darah yang cocok, tidak ada yang bisa dilakukan. Kondisi Dewi terlalu langka, terlalu spesifik. Profesor itu bahkan menyebut kasus Dewi sebagai fenomena medis yang menarik, sebuah frasa yang membuat Arjuna ingin melempar teleponnya ke dinding. Di sisi lain, Jakarta, Bayu terbangun di bawah atap sebuah warung kecil. Pemilik warung, Pak Hasan, adalah salah satu dari sedikit orang yang berbaik hati pada anak-anak jalanan. Ia mengizinkan Bayu dan beberapa anak lainnya tidur di teras warungnya setelah tutup dan kadang memberi mereka sisa makanan. "Mau kemana? Kamu pagi-pagi begini, Yu?" tanya Pak Hasan saat melihat Bayu mencuci muka dengan air dari ember di samping warung. "Mau ke rumah sakit besar itu, Pak," jawab Bayu sambil menunjuk ke arah gedung tinggi di kejauhan. Pak Hasan mengerutkan dahi. "Kamu sakit? Atau mau minta-minta di sana? Jangan, Yu, satpam di sana galak-galak." Bayu menggeleng. "Bukan, Pak, saya hanya ingin ke sana."
Bagaimana mungkin Bayu menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Sejak semalam, ia merasakan dorongan aneh untuk pergi ke rumah sakit itu. Seperti bisikan, lembut yang tidak bisa ia abaikan. Seolah ada tali tak terlihat yang menariknya ke sana. "Ini, makan dulu." Pak Hasan menyodorkan sepiring nasi goreng sederhana. Kalau mau ke rumah sakit, perut harus diisi dulu. Bayu makan dengan lahap. Meski hidup di jalanan, ia selalu menjaga kebersihan sebisa mungkin. Ia mencuci tangannya sebelum makan dan selalu berusaha mandi di kamar mandi umum setidaknya 2 kali seminggu. Hal ini membuatnya sedikit berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Setelah menghabiskan sarapannya dan mengucapkan terima kasih pada Pak Hasan, Bayu mulai berjalan ke arah rumah sakit. Ia mengenakan kaos putih lusuh dan celana pendek yang sudah pudar warnanya. Di punggungnya ia menggendong tas kecil berisi semua hartanya, beberapa lembar baju, buku sketsa usang, dan pensil yang ia temukan di tempat sampah sekolah. Bayu memiliki hobi yang tidak biasa untuk anak jalanan. Ia suka menggambar. Dengan tangan yang cekatan, ia bisa menciptakan sketsa wajah atau pemandangan yang menakjubkan di atas kertas bekas atau bahkan di dinding kosong dengan arang atau kapur. Beberapa pedagang di pasar tradisional kadang memintanya menggambar logo atau tulisan untuk lapak mereka dan memberinya sedikit uang atau makanan sebagai imbalan. Sementara itu di rumah sakit, Arjuna memasuki ruangan Dewi dengan wajah lelah. Ia berusaha tersenyum saat melihat putrinya yang sedang menonton kartun di televisi kamar VIP. "Selamat pagi, putri cantik," sapanya, mencium kening Dewi yang terasa lebih panas dari biasanya. "Pagi, Ayah," balas Dewi. Suaranya lemah tapi ia tetap tersenyum. "Ayah tidak tidur lagi ya semalam?" Arjuna menggeleng. Bahkan di saat seperti ini, putrinya masih mengkhawatirkan dirinya. Sifat penyayang itu ia warisi dari ibunya, Ratna, yang selalu memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. "Ayah baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu hari ini?" Dewi memiringkan kepalanya. "Seperti ada yang memukuliku dari dalam," jawabnya polos. "Tapi tidak apa-apa. Dokter bilang aku hanya perlu menemukan darah yang cocok denganku. Seperti mencari pangeran dalam cerita dongeng. Kan?" Arjuna merasakan matanya memanas. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada gadis kecilnya bahwa menemukan pangeran itu hampir mustahil? Bahwa setiap detik yang berlalu membawa Dewi semakin dekat dengan kondisi kritis? "Ya, sayang, kita sedang mencari pangeran itu. Dan kita pasti menemukannya," jawabnya, berusaha terdengar yakin. Di lobi rumah sakit, Bayu berdiri dengan canggung. Rumah sakit mewah ini sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Lantainya berkilau, dindingnya putih bersih, dan semua orang berpakaian rapi. Ia merasa seperti noda hitam di atas kanvas putih. Seorang petugas keamanan menghampirinya dengan wajah curiga. "Hei, anak kecil, kamu mau apa di sini? Tidak boleh minta-minta di rumah sakit." "Saya tidak minta-minta, Pak," jawab Bayu sopan. Saya hanya ingin masuk." "Masuk, kamu sakit, mana orang tuamu?" Bayu terdiam. Bagaimana ia menjelaskan bahwa ia tidak punya orang tua, bahwa ibunya telah lama tiada, dan ayahnya, ia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. "Saya sendiri, Pak. Saya ingin menemui seseorang di dalam." Petugas keamanan itu mendengus. "Tidak bisa. Ini rumah sakit, bukan tempat main-main. Pergi sana sebelum saya panggil polisi." Dengan berat hati, Bayu melangkah mundur dan keluar dari lobi. Tapi ia tidak menyerah. Sesuatu di dalam dirinya tetap menariknya ke tempat ini. Ia berjalan mengelilingi gedung rumah sakit, mencari cara lain untuk masuk. Di sisi belakang rumah sakit, ia melihat pintu loading dock tempat truk-truk pengiriman makanan dan peralatan masuk. Dengan cepat dan lincah, Bayu menyelinap masuk saat seorang petugas sedang sibuk memeriksa daftar kiriman. Koridor rumah sakit tampak seperti labirin baginya. Bayu berjalan perlahan, berusaha tidak menarik perhatian. Ia mengikuti intuisinya, berbelok ke kiri dan ke kanan, menaiki tangga hingga akhirnya tiba di lantai yang terasa benar. Ia tidak bisa menjelaskannya, tapi ia tahu ini adalah tempat yang harus ia tuju. Lantai 8, bagian perawatan khusus. Koridor di sini lebih sunyi dan mewah. Bayu berjalan mengendap-endap, mengintip ke dalam ruangan melalui jendela kecil di pintu.
Sebagian besar ruangan berisi orang dewasa yang terbaring, lemah dengan berbagai selang dan alat. Lalu ia melihatnya, ruangan di ujung koridor dengan penjagaan khusus. Pintu ruangan itu setengah terbuka, dan dari celahnya, Bayu bisa melihat seorang gadis kecil berambut panjang sedang berbaring di tempat tidur dengan seorang pria dewasa duduk di sampingnya. Bayu merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ini dia. Entah bagaimana ia tahu bahwa gadis kecil itulah yang telah memanggilnya ke sini. Tanpa sadar, ia melangkah mendekati pintu, terpesona oleh pemandangan di dalam. Seorang perawat yang baru keluar dari ruangan sebelah melihatnya. "Hei, anak kecil, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Suara keras perawat itu membuat Arjuna menoleh ke arah pintu. Matanya menangkap sosok Bayu yang berdiri di sana, kurus, kotor dengan pakaian lusuh. "Ada apa ini?" tanya Arjuna, keluar dari ruangan. "Maaf Pak Dharma Putra, anak jalanan ini entah bagaimana bisa masuk ke area VIP. Saya akan memanggil keamanan," jawab perawat itu. Bayu menatap pria di hadapannya. Pria yang ia ketahui bernama Arjuna Dharma Putra itu. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, seolah ia pernah melihatnya entah di mana. "Tunggu," kata Bayu tiba-tiba, suaranya jelas dan tegas, tidak seperti anak jalanan pada umumnya. "Darah saya sama dengan darah anak perempuan itu." Kata-kata itu membuat Arjuna dan perawat membeku. Mereka saling berpandangan, lalu kembali menatap Bayu dengan tatapan tidak percaya. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Arjuna, suaranya mendadak bergetar. "Darah saya," ulang Bayu dengan keyakinan yang aneh. "Sama dengan darah anak perempuan itu, saya bisa menolongnya." Perawat itu mendengus, "Oh, jangan bicara sembarangan, Nak, golongan darah pasien kami sangat langka. Kamu bahkan tidak tahu apa itu golongan darah, kan?" Tapi Arjuna tidak tertawa. Ia menatap tajam ke mata Bayu, mencari tanda kebohongan. Yang ia temukan adalah keteguhan dan keyakinan yang tidak biasa pada anak seusianya. "Bagaimana kamu bisa tahu tentang putri saya?" tanyanya hati-hati. Bayu terdiam sejenak. "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya merasakannya. Saya merasa harus datang ke sini, dan saya yakin darah saya bisa menolongnya." Dari dalam ruangan, suara lemah Dewi terdengar. "Ayah, siapa itu?" Arjuna menatap Bayu sekali lagi, lalu pada perawat di sampingnya. Keputusasaan dan setitik harapan gila bercampur dalam benaknya. "Tolong, panggil Dr. Wibowo," perintahnya pada perawat. "Katakan kami perlu melakukan tes kecocokan darah, segera." Bab 3. Ujian Kepercayaan. "Ini konyol," kata Dr. Wibowo dengan suara pelan, berusaha agar anak jalanan yang duduk di ruangannya tidak mendengar. "Pak Arjuna, kemungkinan anak ini memiliki golongan darah yang cocok dengan Dewi sangatlah kecil, hampir mustahil." Arjuna mengangguk, menyadari kegilaan situasi ini. Tapi apa pilihan lainnya? Setiap detik berharga bagi Dewi, dan setiap kemungkinan tidak peduli sekecil apapun harus dicoba. "Saya mengerti, Dok, tapi tolong lakukan tes saja. Kita tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan di sini." Dr. Wibowo menghela napas panjang. "Baiklah, tapi jangan terlalu berharap." Di sudut ruangan, Bayu duduk dengan tenang, matanya mengamati segala sesuatu dengan keingintahuan yang tidak lazim untuk anak jalanan. Ruangan dokter ini lebih mewah dari seluruh tempat yang pernah ia kunjungi seumur hidupnya. Dinding-dindingnya dihiasi dengan berbagai sertifikat dan penghargaan, dan di mejanya terdapat foto keluarga bahagia, sesuatu yang Bayu hanya bisa bayangkan. "Nak," panggil Dr. Wibowo, "kita akan mengambil sedikit darahmu untuk diperiksa. Ini tidak akan sakit, hanya sedikit tidak nyaman. Kamu tidak takut jarum suntik, kan?" Bayu menggeleng. "Tidak, Pak Dokter." "Bagus. Sebelumnya boleh saya tahu namamu?" "Bayu, Pak." "Bayu saja." "Bayu, nama yang bagus," puji dokter itu, sambil mempersiapkan peralatan untuk mengambil sampel darah. "Dan berapa umurmu, Bayu?" 11 tahun, Pak." "Dan orang tuamu, di mana mereka?" Bayu terdiam sejenak. "Ibu saya sudah lama tiada, Pak. Saya tidak tahu siapa ayah saya." Arjuna yang berdiri tidak jauh dari situ merasakan sesuatu mengganjal di hatinya saat mendengar jawaban Bayu. Ada kesedihan dalam kata-kata anak itu, tapi juga keberanian yang tidak biasa.
Sejak kapan kamu hidup di jalanan, Bayu? Tanya Arjuna. Sejak umur 7 tahun, Pak. Setelah ibu pergi, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan kamu bersekolah? Bayu menggeleng. Tidak, Pak. Tapi saya bisa membaca dan menulis. Ibu saya guru, dia mengajari saya banyak hal sebelum pergi. Informasi ini membuat Arjuna semakin penasaran. Guru, itu bukan profesi yang biasa dikaitkan dengan ibu dari anak jalanan. Siapa sebenarnya Bayu ini? Sementara dokter mengambil sampel darah Bayu, Arjuna melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang putri saya, Bayu? Bagaimana kamu bisa yakin darahmu cocok dengannya? Bayu menatap lurus ke mata Arjuna. Sejak kemarin malam, Pak, saya merasakan sesuatu menarik saya ke rumah sakit ini. Seperti suara yang memanggil. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi saya selalu percaya pada perasaan saya. Ibu mengajari saya untuk mendengarkan intuisi. Arjuna mengerutkan dahi. Penjelasan Bayu memang terdengar mustahil, tapi ada sesuatu dari cara anak itu berbicara yang membuatnya sulit untuk tidak percaya. Nah, sudah selesai, kata Dr. Wibowo setelah mengambil sampel darah Bayu. Kita akan segera tahu hasilnya, tapi prosesnya bisa memakan waktu beberapa jam. Apa kamu mau menunggu di sini, Bayu? Bayu mengangguk. Boleh saya melihat anak perempuan itu, Pak? Yang sakit? Pertanyaan itu membuat Arjuna dan dokter bertukar pandang. Putri saya sedang istirahat, jawab Arjuna akhirnya. Mungkin nanti jika hasil tesnya baik. Beberapa jam kemudian, Arjuna duduk di kafetaria rumah sakit bersama Bayu. Ia memperhatikan bagaimana anak itu makan dengan lahap, namun tetap menjaga tata krama. Tidak berantakan seperti yang mungkin diharapkan dari anak jalanan. Ada sesuatu yang berbeda dari Bayu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jadi Bayu, kata Arjuna berusaha membuka percakapan, kamu suka menggambar? Arjuna menunjuk tas kecil Bayu yang terbuka, memperlihatkan buku sketsa usang di dalamnya. Wajah Bayu menjadi lebih cerah. Iya, Pak, saya suka sekali menggambar. Ibu yang mengajari saya dulu. Boleh saya lihat? Dengan sedikit ragu, Bayu mengeluarkan buku sketsanya dan menyerahkannya pada Arjuna. Halaman-halaman buku itu dipenuhi dengan sketsa yang mengejutkan untuk anak seusianya. Gambar jalanan Jakarta, wajah orang-orang, dan pemandangan kota dari sudut yang tidak biasa. Ini sangat bagus, Bayu, puji Arjuna dengan tulus. Kamu berbakat. Terima kasih, Pak. Ibu selalu bilang bahwa seni bisa membawa orang ke tempat-tempat yang tidak bisa dicapai dengan kaki. Kata-kata itu terdengar terlalu bijak untuk anak 11 tahun. Arjuna semakin penasaran tentang Ibu Bayu, tentang bagaimana wanita yang sepertinya sangat berbakat dan bijaksana itu bisa meninggalkan anaknya dalam kondisi seperti ini. Siapa nama ibumu, Bayu? Bayu terdiam sejenak. Sari, Pak. Sari Widodo. Nama itu tidak terdengar familiar bagi Arjuna, tapi entah mengapa ia merasakan sensasi aneh saat mendengarnya. Obrolan mereka terhenti ketika Dr. Wibowo masuk ke kafetaria dengan wajah yang sulit dibaca. Arjuna segera berdiri, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana hasilnya, Dok? Dr. Wibowo menatap bergantian pada Arjuna dan Bayu, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ini luar biasa. Kami melakukan tes 3 kali untuk memastikan. Tidak ada keraguan lagi. Darah Bayu memiliki kecocokan sempurna dengan Dewi. Bahkan lebih dari itu, profil genetiknya menunjukkan resistensi alami terhadap antibodi yang menyerang sel darah Dewi. Ini seperti menemukan jarum dalam tumpukan jerami." Arjuna merasakan lututnya lemas. Ia hampir tidak percaya pada apa yang ia dengar. Jadi, transfusi bisa dilakukan. Ya, jika Bayu bersedia. Tapi ada masalah administratif. Dia masih di bawah umur, tanpa wali yang sah. Kita membutuhkan izin resmi untuk prosedur ini. Arjuna menoleh pada Bayu yang masih duduk dengan tenang. Bayu, kamu bersedia mendonorkan darahmu untuk putri saya? Bayu mengangguk tanpa ragu. Untuk itu saya datang ke sini, Pak. Tapi kenapa? Tanya Arjuna. Kamu bahkan tidak mengenal kami.
Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Uang? Tempat? Tinggal? Apapun itu akan saya berikan. Untuk pertama kalinya ekspresi Bayu berubah. Ada kekecewaan di matanya. Saya tidak menginginkan apa-apa, Pak. Saya hanya ingin menolong. Jawaban sederhana itu membuat Arjuna terdiam. Dalam dunianya, segala sesuatu selalu memiliki harga. Tidak ada yang gratis, tidak ada kebaikan tanpa motif tersembunyi. Tapi di sini, seorang anak jalanan yang tidak memiliki apa-apa, bersedia memberikan sesuatu yang tak ternilai tanpa mengharapkan imbalan. Kita masih perlu menyelesaikan masalah administrasi, kata Dr. Wibowo, memecah keheningan. Tanpa wali yang sah, rumah sakit tidak bisa melakukan prosedur pada Bayu. Saya akan menjadi walinya, kata Arjuna cepat. Sementara untuk keperluan administrasi, saya akan bertanggung jawab penuh. Dr. Wibowo mengangguk. Baiklah, saya akan mempersiapkan dokumennya. Kita bisa melakukan transfusi besok pagi setelah Bayu beristirahat dengan cukup dan mendapatkan nutrisi yang baik. Malam itu, Arjuna memesan kamar VIP lain untuk Bayu. Ia memastikan anak itu mendapatkan makanan bergizi, pakaian bersih, dan semua yang ia butuhkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bayu tidur di tempat tidur yang nyaman, dengan perut kenyang dan harapan aneh yang menghangatkan hatinya. Sementara itu, Arjuna tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Dewi, memikirkan semua kebetulan aneh yang telah terjadi. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan memiliki darah yang cocok sempurna dengan putrinya? Bagaimana Bayu bisa merasakan panggilan untuk datang ke rumah sakit? Dan mengapa anak itu tidak menginginkan apapun sebagai imbalan? Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengganjal di benaknya. Sebagai seorang pengusaha yang selalu berhati-hati, Arjuna memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menelepon kepala keamanan perusahaannya. Gunawan, saya perlu kamu menyelidiki seseorang. Namanya Sari Widodo, seorang guru yang kemungkinan sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dia memiliki seorang anak bernama Bayu. Sekarang berusia 11 tahun. Cari tahu segala sesuatu tentang mereka. Dari mana asalnya, di mana dia mengajar, apa yang terjadi padanya, segalanya. Saya butuh informasi ini besok pagi. Setelah menutup telepon, Arjuna menatap wajah tidur Dewi yang damai. Besok mungkin akan menjadi titik balik bagi kehidupan putrinya. Dan entah mengapa, ia merasa besok juga akan mengubah hidupnya sendiri dengan cara yang belum bisa ia bayangkan. Bab 4. Rahasia terungkap pagi menjelang di Rumah Sakit Internasional Jakarta. Sinar matahari menembus tirai jendela kamar Bayu, membuatnya terbangun dengan sedikit kebingungan. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada, bukan di bawah jembatan atau teras warung Pak Hasan, melainkan di kamar rumah sakit mewah dengan tempat tidur yang empuk dan selimut hangat. Seorang perawat masuk dan tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bayu. Tidurmu nyenyak?" Bayu mengangguk. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan begitu baik oleh orang asing. Dr. Wibowo akan datang sebentar lagi untuk memeriksa kondisimu sebelum prosedur. Sarapanmu sudah siap. Makanlah yang banyak ya. Perawat itu menunjuk troli makanan di samping tempat tidur. Bayu hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada roti, telur, buah-buahan segar, susu, dan jus jeruk. Makanan sebanyak ini biasanya cukup untuk 3 hari baginya di jalanan. Sementara itu, di ruangan lain Arjuna sedang berbicara dengan Gunawan, kepala keamanan perusahaannya. Wajah Gunawan tampak serius. "Saya sudah mendapatkan informasi tentang Sari Widodo, Pak," katanya sambil menyerahkan sebuah map. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Arjuna membuka map itu dan mulai membaca. Dahinya semakin berkerut seiring dengan setiap halaman yang ia baca. Ini tidak mungkin. Semua fakta sudah diverifikasi, Pak. Tidak ada keraguan. Arjuna berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota Jakarta yang mulai sibuk di bawah sana. Dunianya terasa berputar. Informasi yang baru saja ia terima mengubah segalanya. "Sari Widodo memang seorang guru," kata Gunawan, melanjutkan laporannya. "Dia mengajar seni di sekolah dasar di Kemang, tapi dia juga bekerja paruh waktu sebagai desainer grafis di Dharma Group di divisi kreatif sekitar 12 tahun lalu." Arjuna menutup matanya.
kenangan lama mulai bermunculan. Aku ingat sekarang, divisi kreatif saat peluncuran kampanye besar kita untuk proyek Alam Sutera. Tepat, menurut catatan personalia, Sari mengundurkan diri secara mendadak setelah bekerja selama 1 tahun. Tidak ada penjelasan resmi, tapi Gunawan berhenti sejenak seolah ragu untuk melanjutkan. Tapi apa? Katakan saja. Beberapa mantan rekan kerjanya mengatakan bahwa Sari mengundurkan diri karena sedang hamil. Dan ada rumor bahwa ayah dari anak itu adalah seseorang dari manajemen tingkat atas. Arjuna kembali duduk, kakinya terasa lemas. Lalu, apa yang terjadi padanya setelah itu? Dia melanjutkan karirnya sebagai guru, membesarkan anaknya sendirian. Tapi 4 tahun lalu, dia mengalami kecelakaan, lalu lintas yang fatal. Bayu dititipkan ke panti asuhan, tapi dia kabur 6 bulan kemudian. Dan sejak itu hidup di jalanan. Arjuna terdiam, mencoba mencerna semua informasi ini. Ada lagi yang kamu temukan? Gunawan mengangguk, mengeluarkan selembar kertas dari map. Ini adalah surat yang ditemukan di antara barang-barang Sari setelah kejadian. Surat ini ditujukan kepada Anda, tapi sepertinya tidak pernah dikirim. Dengan tangan gemetar, Arjuna mengambil surat itu dan mulai membaca. Kepada Arjuna Dharma Putra. Mungkin kamu tidak ingat padaku. Aku hanya salah satu dari ratusan karyawan di perusahaanmu, tapi aku ingat malam itu, setelah pesta perayaan, keberhasilan proyek Alam Sutera. Hanya 1 malam, tapi cukup untuk mengubah hidupku selamanya. Aku tidak menulis surat ini untuk meminta pertanggungjawaban atau apapun darimu. Aku tahu kamu baru saja kehilangan istrimu saat itu, dan mungkin kamu tidak dalam keadaan yang tepat untuk membuat keputusan. Aku memutuskan untuk membesarkan anak ini sendiri, dengan caraku sendiri. Namanya Bayu. Dia sekarang berusia 7 tahun, dan dia sangat mirip denganmu. Cerdas, keras kepala, dan memiliki mata yang sama sepertimu. Aku tidak pernah mengatakan padanya siapa ayahnya, tapi suatu hari nanti, mungkin dia akan mencari tahu sendiri. Aku menulis ini karena dokter baru saja memberitahuku bahwa aku menderita penyakit yang mungkin tidak akan membiarkanku melihat Bayu tumbuh dewasa. Jika sesuatu terjadi padaku, dan jika suatu hari Bayu menemukanmu, kuharap kamu bisa melihatnya bukan sebagai kesalahan masa lalu, tapi sebagai anak yang tidak bersalah yang mungkin membutuhkan ayahnya. Sari Widodo Arjuna melipat surat itu dengan tangan gemetar. Semua ini terlalu banyak untuk diproses sekaligus. Bayu, anak jalanan yang muncul secara misterius dan memiliki darah yang cocok dengan Dewi, adalah putranya sendiri? Gunawan, apa kamu sudah melakukan tes DNA? Belum, Pak. Tapi rumah sakit sudah mengambil sampel darah Bayu. Kita bisa meminta mereka melakukan tes DNA jika Anda ingin kepastian. Arjuna mengangguk. Lakukan. Tapi jangan beritahu siapapun tentang ini dulu, termasuk Bayu. Setelah Gunawan pergi, Arjuna duduk lama di kursinya. Pikirannya berkecamuk. Ia ingat sekarang Sari Widodo, wanita muda berbakat dari divisi kreatif. Malam itu, setelah perayaan, ia sedang dalam kondisi terpuruk karena kepergian istrinya. Ia minum terlalu banyak, dan Sari menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Apa yang terjadi setelahnya adalah kekaburan dalam ingatannya. 1 malam yang ia coba lupakan dalam kesibukan membangun imperium bisnisnya. Dan sekarang, takdir mempertemukannya kembali dengan anak dari malam itu. Anak yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Di ruangan lain, Dr. Wibowo sedang memeriksa Bayu. Kondisimu sangat baik, Bayu. Kamu siap untuk prosedur transfusi hari ini. Apakah ini akan sakit, Dok? Tanya Bayu. Dr. Wibowo tersenyum. Tidak. Kamu hanya akan merasakan sedikit tidak nyaman saat jarum dimasukkan. Setelah itu, kamu hanya perlu berbaring tenang sementara kita mengambil darahmu. Dan darah saya akan membuat anak perempuan itu sembuh? Kita harap begitu. Darahmu sangat istimewa, Bayu. Kamu tahu dari jutaan orang, hanya kamu yang memiliki darah yang cocok dengan Dewi. Bayu tersenyum kecil. Ibu saya selalu bilang bahwa darah saya istimewa. Dia bilang saya mewarisinya dari ayah saya, seseorang yang sangat penting.
Kata-kata itu membuat Dr. Wibowo mengerutkan dahi. Ayahmu? Kamu pernah bertemu dengannya? Bayu menggeleng. Tidak pernah. Ibu bilang dia orang yang sibuk, yang tidak punya waktu untuk keluarga. Tapi ibu tidak pernah marah padanya. Dia selalu bilang bahwa suatu hari takdir akan mempertemukan kami. Beberapa jam kemudian, Bayu berbaring di ranjang khusus di ruang prosedur. Di ranjang sebelahnya, Dewi juga berbaring, tampak pucat namun tersenyum kecil. Halo, sapa Dewi. Kamu yang akan memberikan darahmu padaku ya. Namaku Dewi. Aku Bayu, balas Bayu, tersenyum canggung. Senang bertemu denganmu, Dewi. Ayah bilang kamu pahlawanku. Kamu yang akan menyelamatkanku. Bayu merasa pipinya memerah. Aku bukan pahlawan, aku hanya kebetulan memiliki darah yang kamu butuhkan. Itu tidak kebetulan, kata Dewi dengan keyakinan khas anak-anak. Ibuku yang sudah tidak ada selalu bilang bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Semua adalah takdir. Arjuna masuk ke ruangan saat tim medis sedang mempersiapkan peralatan. Ia menatap kedua anak itu, putrinya dan putra yang tidak pernah ia ketahui, berbaring berdampingan, tidak menyadari hubungan darah yang mereka miliki. Hatinya terasa seperti diremas. Ayah, panggil Dewi ceria. Aku sudah bertemu Bayu, dia sangat baik ya. Arjuna memaksakan senyum. Ya, dia sangat baik. Ia beralih pada Bayu. Terima kasih Bayu, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah bisa saya balas. Bayu menatap Arjuna dengan mata yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa muda. Tidak perlu berterima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu. Dr. Wibowo memberi isyarat bahwa mereka siap memulai prosedur. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Kalian berdua, cobalah untuk rileks. Saat jarum dimasukkan ke lengan Bayu, dan darahnya mulai mengalir melalui selang ke tubuh Dewi, Arjuna berdiri di antara kedua ranjang. Tangannya menggenggam tangan Dewi, sementara matanya terus menatap Bayu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya tidak berdaya. Di tengah prosedur, Bayu tiba-tiba berbicara, suaranya pelan namun jelas. Ibu saya selalu bilang bahwa darah saya berasal dari seseorang yang penting, seseorang yang tidak pernah punya waktu untuk mengenal saya. Kata-kata itu membuat Arjuna membeku. Ia menatap Bayu yang kini membalas tatapannya dengan mata yang terlalu bijak untuk usianya. Nama saya Bayu, lanjut anak itu. Ibu bilang itu nama yang selalu diinginkan ayah saya untuk anaknya jika suatu hari ia memiliki keberanian untuk membangun keluarga. Dunia Arjuna seolah berhenti berputar. Nama itu Bayu memang nama yang selalu ia impikan untuk putranya jika ia pernah memiliki seorang putra. Ia pernah menyebutkannya sekali pada Ratna, mendiang istrinya, tapi tidak pernah pada orang lain. Bagaimana Sari bisa tahu? Tangan Arjuna gemetar saat ia mencoba bicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Di sampingnya, Dewi yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tersenyum lebar. Bayu, kalau sudah sembuh, kamu mau main ke rumahku. Ayah punya koleksi buku gambar bagus loh. Kamu suka menggambar kan? Bayu tersenyum pada Dewi. Tentu aku suka sekali menggambar. Sementara darah Bayu terus mengalir ke tubuh Dewi, sebuah ikatan tak terlihat mulai terbentuk antara ketiga orang di ruangan itu. Ikatan yang telah ditentukan oleh takdir jauh sebelum mereka menyadarinya. Bab 5. Pertemuan dan perpisahan transfusi telah selesai. Bayu tertidur karena kelelahan sementara Dewi dibawa kembali ke ruangannya untuk istirahat dan observasi. Arjuna berdiri di koridor rumah sakit, menatap kosong keluar jendela. Dunianya telah berubah dalam hitungan jam. Bukan hanya putrinya yang kini memiliki harapan untuk sembuh, tapi ia juga menemukan putra yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Dr. Wibowo menghampirinya dengan wajah cerah. Kabar baik, Pak Arjuna. Tanda-tanda vital Dewi sudah mulai membaik. Tentu masih terlalu dini untuk memastikan kesembuhannya, tapi ini perkembangan yang sangat positif. Arjuna mengangguk lemah. Dan Bayu, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Sangat kuat untuk anak seusianya. Dia akan bangun dalam beberapa jam dan bisa pulang besok. Pulang? Arjuna tersentak. Pulang kemana? Dia tidak punya rumah.
Dr. Wibowo menghela napas. Ya, itu masalahnya. Secara teknis setelah prosedur ini selesai, dia kembali menjadi, anak jalanan tanpa wali. Kata-kata itu menusuk Arjuna. Bagaimana mungkin ia membiarkan putra kandungnya kembali ke jalanan setelah semua yang terjadi? Dia tidak akan kembali ke jalanan, kata Arjuna tegas. Saya akan mengurus semuanya. Saya senang mendengarnya, balas dokter dengan senyum lega. Bayu anak yang luar biasa. Dia pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Arjuna berjalan menuju ruangan Dewi, di mana putrinya sedang tertidur pulas. Warna sudah mulai kembali ke pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, napasnya terlihat tenang dan teratur. Arjuna duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan mungil putrinya. Maafkan ayah, Dewi, bisiknya. Ayah telah gagal menjadi ayah yang baik untukmu. Dan sekarang, ayah juga telah gagal untuk seorang anak lainnya. Pikiran Arjuna kembali pada Sari Widodo, wanita muda berbakat yang pernah bekerja untuknya, yang membesarkan anaknya seorang diri tanpa pernah menuntut apapun darinya. Ingatan samar tentang malam itu mulai muncul. Bagaimana Sari dengan lembut membantunya yang mabuk, bagaimana ia menangis di bahunya karena kehilangan Ratna, dan bagaimana satu hal berujung pada hal lainnya. Keesokan paginya, ia sudah pergi, meninggalkan Sari tanpa kata-kata, dan ketika wanita itu mencoba menghubunginya beberapa bulan kemudian, ia memerintahkan sekretarisnya untuk menghalangi semua upaya komunikasi, terlalu sibuk membangun kerajaan bisnisnya untuk berurusan dengan masalah pribadi. Gunawan masuk ke ruangan, membuyarkan lamunan Arjuna. Hasilnya sudah keluar, Pak. Katanya pelan menyerahkan amplop berisi hasil tes DNA. Positif, tidak ada keraguan lagi, Bayu adalah putra biologis Anda. Meskipun sudah menduganya, konfirmasi ini tetap menghantam Arjuna seperti pukulan telak. Ia membuka amplop dan membaca laporan di dalamnya, melihat angka-angka dan istilah ilmiah, yang pada intinya mengkonfirmasi apa yang hatinya sudah tahu, Bayu adalah darah dagingnya. Terima kasih, Gunawan. Tolong rahasiakan ini dulu. Gunawan mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan Arjuna dalam kesunyian yang menyesakkan. Dari jendela, ia bisa melihat matahari Jakarta mulai terbenam, menyinari gedung-gedung pencakar langit dengan cahaya keemasan. Dunia di luar sana terus bergerak, tidak peduli dengan badai yang sedang berkecamuk dalam hidupnya. Di ruangan lain, Bayu terbangun dari tidurnya. Ia mengerjapkan mata, membiasakan diri dengan cahaya redup ruangan. Seorang perawat segera menghampirinya. Bagaimana perasaanmu, Bayu? Tanya perawat itu ramah. Sedikit pusing tapi baik-baik saja, jawab Bayu. Dewi, apakah dia baik-baik saja? Perawat itu tersenyum. Ya, berkat dirimu, kondisinya sudah mulai membaik. Bayu tersenyum lemah. Rasanya seperti mimpi. Beberapa hari lalu, ia masih tidur di bawah jembatan. Dan sekarang, ia berbaring di rumah. Sakit mewah setelah menyelamatkan nyawa seorang anak. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Sesuatu yang belum terselesaikan. Kapan saya boleh pergi? Tanyanya. Besok pagi, jika kondisimu tetap stabil. Tapi, perawat itu berhenti sejenak. Pak Dharma Putra ingin berbicara denganmu nanti. Bayu mengangguk. Entah mengapa, ia sudah menduga bahwa percakapan dengan pria itu akan datang. Ada sesuatu di mata Arjuna saat ia mengucapkan kata-katanya tadi. Seolah kata-kata itu telah mengenai sesuatu yang dalam. Malamnya, setelah Bayu makan malam dan beristirahat cukup, Arjuna mengunjungi kamarnya. Ia masuk dengan langkah ragu, tidak yakin bagaimana harus memulai percakapan yang mungkin akan mengubah hidup mereka berdua. Halo Bayu, sapanya. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik, Pak, jawab Bayu sopan. Arjuna duduk di kursi samping tempat tidur. Dewi sudah mulai membaik. Dokter bilang, itu berkatmu. Saya senang bisa membantu, Pak. Keheningan canggung menyelimuti ruangan. Bayu menatap Arjuna dengan mata yang mengingatkan pria itu pada dirinya sendiri. Mata yang tajam, penuh perhitungan, namun juga menyimpan kelembutan yang tersembunyi. Bayu, Arjuna akhirnya berkata, aku ingin bertanya tentang ibumu, Sari Widodo. Mata Bayu melebar sedikit.
"Bapak kenal ibu saya?" Arjuna menelan ludah dengan susah payah. "Ya, aku mengenalnya. Dia bekerja di perusahaanku dulu sekali." "Oh," Bayu terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Ibu tidak pernah cerita dia bekerja di perusahaan besar. Dia hanya bilang dia pernah bekerja sebagai desainer sebelum menjadi guru. "Dia sangat berbakat," kata Arjuna, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. "Karyanya selalu menonjol. Dia wanita yang luar biasa." Bayu tersenyum sedih. "Ya, dia memang luar biasa. Dia mengajari saya banyak hal. Menggambar, membaca, bahkan sedikit matematika dan sains. Dia selalu bilang pendidikan adalah harta yang tidak bisa diambil siapapun." Arjuna merasakan matanya memanas. Ia membayangkan Sari yang membesarkan Bayu, seorang diri mengajarinya dengan kasih sayang dan kesabaran, sementara ia sendiri tenggelam dalam ambisi dan keserakahannya. "Bayu, apa ibumu pernah bercerita tentang ayahmu?" Pertanyaan itu membuat Bayu terdiam cukup lama. "Tidak banyak," jawabnya akhirnya. "Dia hanya bilang ayah saya adalah orang penting, orang sibuk yang tidak punya waktu untuk keluarga. Tapi dia tidak pernah marah saat cerita tentang dia. Dia selalu bilang ayah saya adalah orang yang baik, yang hanya belum menemukan jalan yang benar." Kata-kata itu menusuk Arjuna. Bahkan setelah apa yang ia lakukan, atau lebih tepatnya tidak lakukan, Sari masih menceritakan hal-hal baik tentang dirinya pada anak mereka. "Dan apa kamu pernah bertanya-tanya siapa ayahmu? Apa kamu pernah ingin mencarinya?" Bayu mengangkat bahu. "Kadang-kadang, tapi setelah ibu pergi saya lebih fokus untuk bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk memikirkan orang yang bahkan tidak tahu saya ada." Kata-kata itu menghantam Arjuna seperti ribuan jarum. Ia ingin mengaku saat itu juga, ingin berlutut dan meminta maaf, ingin memeluk Bayu dan mengatakan bahwa ia adalah ayahnya. Tapi sesuatu menahannya, ketakutan mungkin atau keraguan bahwa ia layak menyandang gelar ayah untuk anak yang telah ia tinggalkan. "Bayu," katanya akhirnya, "bagaimana jika aku menawarkanmu tempat tinggal? Kamu bisa tinggal di rumahku, bersekolah, mendapatkan kehidupan yang layak." Bayu menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kenapa Bapak melakukan itu? Apa karena saya menyelamatkan Dewi?" "Bukan hanya itu," jawab Arjuna cepat. "Kamu anak yang luar biasa, Bayu. Kamu pantas mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik." "Saya tidak butuh belas kasihan, Pak," kata Bayu tegas, menunjukkan harga diri yang mengejutkan untuk anak seusianya. "Saya bisa bertahan hidup sendiri." "Ini bukan belas kasihan," Arjuna berusaha meyakinkan. Ini adalah yang seharusnya terjadi." Bayu tampak ragu. Ia memandang keluar jendela ke arah kota Jakarta yang berkilauan di malam hari. "Saya perlu waktu untuk berpikir, Pak." Arjuna mengangguk, menahan kekecewaan. "Tentu, pikirkan baik-baik, tapi ketahuilah, pintuku selalu terbuka untukmu." Setelah Arjuna pergi, Bayu berbaring menatap langit-langit. Pikirannya berkecamuk. Ada sesuatu yang aneh dari cara Arjuna berbicara tentang ibunya, dari cara pria itu menatapnya, seolah ada rahasia besar yang belum diungkapkan. Ia mengambil tas kecilnya dari samping tempat tidur dan mengeluarkan sebuah benda, jam tangan tua yang selalu ia bawa kemanapun. Jam itu adalah pemberian terakhir ibunya sebelum kejadian yang merenggut nyawanya. "Simpan ini, Bayu," kata ibunya waktu itu. "Ini milik ayahmu. Suatu hari ini akan membawamu padanya." Jam tangan itu elegan namun sederhana, dengan ukiran inisial AD di bagian belakangnya. Selama ini Bayu tidak pernah tahu apa arti inisial itu. Tapi sekarang, Arjuna Dharma Putra, bisiknya pada diri sendiri, realisasi mulai menghantamnya. Pagi harinya ketika perawat masuk untuk mengecek kondisi Bayu, tempat tidurnya sudah kosong, semua barang-barangnya hilang, dan jendela kamar yang mengarah ke balkon luar terbuka lebar. Di atas meja terdapat secari kertas dengan tulisan sederhana. "Terima kasih untuk semuanya. Saya senang bisa membantu Dewi, tapi saya tidak bisa tinggal. Belum saatnya." Ketika Arjuna diberitahu tentang kepergian Bayu, ia segera memerintahkan tim keamanannya untuk mencari di seluruh Jakarta. Tapi Bayu seperti ditelan bumi. Anak jalanan itu tahu persis bagaimana cara menghilang di kota besar.
Yang tidak diketahui, Arjuna adalah bahwa Bayu meninggalkan sesuatu di bawah bantal Dewi sebelum pergi. Sebuah sketsa indah bergambar Dewi yang sedang tersenyum cerah dengan tulisan kecil di sudutnya. Untuk adikku Dewi, semoga cepat sembuh, Bayu. Tas bab 6, jejak yang tertinggal. Ayah, lihat apa yang aku temukan. Suara Dewi memenuhi ruangan rumah sakit yang sunyi. Sudah 2 minggu sejak transfusi darah dan kondisinya membaik dengan pesat. Warna telah kembali ke pipinya dan energinya mulai pulih. Dr. Wibowo menyebutnya sebagai pemulihan paling menakjubkan yang pernah ia lihat sepanjang karirnya. Arjuna, yang sedang berbicara di telepon dengan salah satu direkturnya, segera meminta untuk ditelepon kembali nanti dan menghampiri putrinya. Ada apa sayang? Dewi menunjukkan sebuah kertas yang ia temukan di bawah bantalnya. Gambar ini aku kan? Bayu yang membuatnya. Lihat, ada tulisannya di sini. Arjuna mengambil sketsa itu dengan tangan gemetar. Gambar Dewi yang tersenyum, cerah digambar dengan keahlian yang mengagumkan. Tapi yang membuat jantungnya seolah berhenti adalah tulisan di sudut kertas, untuk adikku Dewi. Adikku? Dewi bertanya penasaran. Apa maksudnya ayah? Apa Bayu adikku? Arjuna duduk di tepi tempat tidur, otaknya berpacu mencari jawaban. Haruskah ia berbohong? Atau inilah saatnya untuk jujur? Dewi, katanya akhirnya, ada hal penting yang perlu ayah ceritakan padamu. Dengan kata-kata sederhana dan lembut, Arjuna menjelaskan bahwa Bayu adalah kakak Dewi, anak dari hubungan singkat yang terjadi sebelum ia bertemu Ibu Dewi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu tentang keberadaan Bayu sampai baru-baru ini dan betapa ia menyesal telah melewatkan begitu banyak tahun dalam hidup putranya. Alih-alih marah atau bingung, Dewi malah tersenyum lebar. Jadi aku punya kakak? Aku selalu ingin punya saudara. Ini luar biasa ayah. Di mana Bayu sekarang? Kapan dia akan tinggal bersama kita? Pertanyaan polos itu menusuk hati Arjuna. Bayu pergi, sayang. Dia meninggalkan rumah sakit tanpa pamit. Ayah sedang berusaha mencarinya. Wajah Dewi berubah sedih. Tapi kenapa dia pergi? Apa dia tidak mau jadi kakakku? Bukan begitu, sayang. Bayu mungkin butuh waktu. Dia sudah lama hidup sendiri. Dan mungkin sulit baginya untuk tiba-tiba memiliki keluarga. Dewi terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Lalu dengan keyakinan khas anak-anak ia berkata, kita harus menemukannya, ayah. Dia sendirian di luar sana, dan dia keluarga kita. Kata-kata sederhana itu memberikan tekad baru pada Arjuna. Ya, bagaimanapun caranya ia harus menemukan Bayu. Bukan hanya untuk menebus kesalahannya, tapi karena Bayu adalah bagian dari keluarganya, bagian dari dirinya yang telah lama hilang. 10 hari kemudian, Dewi diizinkan pulang dari rumah sakit. Kondisinya terus membaik. Meski ia masih perlu kontrol rutin dan pengobatan, Arjuna membawanya ke rumah mewah mereka di kawasan Menteng. Rumah yang selama ini lebih sering kosong karena kesibukan Arjuna. Tapi kali ini, Arjuna bertekad untuk berubah. Ia mulai mendelegasikan lebih banyak pekerjaan pada bawahannya, mengurangi jadwal rapatnya, dan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama Dewi. Untuk pertama kalinya, ia sarapan bersama putrinya setiap pagi, mengantar dan menjemputnya ke sekolah, dan membacakan cerita sebelum tidur. Namun, di tengah kebahagiaan barunya bersama Dewi, bayangan Bayu terus menghantuinya. Setiap malam setelah Dewi tertidur, Arjuna akan duduk di ruang kerjanya, memeriksa laporan dari tim pencari yang ia sewa untuk menemukan Bayu. Tapi hasilnya selalu nihil. Anak itu seolah lenyap di telan Jakarta yang besar dan padat. Ayah masih mencari Bayu? Tanya Dewi suatu malam, menangkap ayahnya sedang berbicara dengan Gunawan di telepon. Arjuna mengangguk sedih. Ya sayang, tapi Jakarta sangat besar dan Bayu sangat pintar dalam bersembunyi. Dewi duduk di pangkuan ayahnya. Tahu, tidak ayah. Bayu mungkin tidak ingin ditemukan dengan cara seperti ini. Ibu selalu bilang, kalau ingin menemukan sesuatu yang hilang, kita harus mencari dengan hati, bukan dengan mata. Kata-kata bijak itu membuat Arjuna tertegun. Bagaimana mungkin putrinya yang baru berusia 8 tahun
bisa memiliki pemikiran sedalam itu? Maksudmu apa, sayang? Tanyanya. Mungkin daripada mencari Bayu dengan orang-orang berseragam, ayah bisa mencarinya dengan cara yang lebih. Bayu, dia suka menggambar kan? Mungkin kita bisa mencarinya melalui gambar-gambarnya. Ide sederhana itu menyalakan lampu dalam pikiran Arjuna. Benar, Bayu suka menggambar, dan dari sketsa yang ia tinggalkan untuk Dewi, jelas bahwa ia sangat berbakat. Mungkin Bayu meninggalkan jejak melalui karya-karyanya. Keesokan harinya Arjuna mulai mencari dengan cara baru. Ia mengunjungi area-area di Jakarta, di mana seni jalanan dan mural sering ditemukan. Kota Tua, kawasan Kemang, taman-taman kota, dan tempat-tempat umum lainnya. Ia mencari tanda tangan atau gaya khas Bayu pada setiap gambar yang ia temui. 3. Hari berlalu tanpa hasil. Arjuna hampir menyerah ketika Dewi yang ikut dengannya hari itu menarik lengan bajunya dengan bersemangat. "Ayah, lihat itu!" serunya menunjuk ke arah sebuah mural kecil di dinding belakang halte bus. Mural itu menggambarkan seorang gadis kecil yang sedang tertidur di tempat tidur rumah sakit dengan sayap malaikat transparan di punggungnya. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berdiri dengan ekspresi protektif. Meski digambar dengan cat semprot sederhana, detailnya luar biasa, terutama pada wajah gadis kecil itu, yang jelas adalah Dewi. Dan di sudut bawah mural, terdapat tanda tangan kecil. "B. Ini pasti Bayu," seru Dewi. "Itu aku dan itu dia menggambar kita, ayah." Arjuna menatap mural itu dengan terpana. Tidak salah lagi, ini karya Bayu. Dan dari kesegaran catnya, gambar ini dibuat tidak lama berselang. "Kita harus mencari di sekitar sini," kata Arjuna. Adrenalin mengalir dalam darahnya. Dia pasti sering berada di daerah ini. Dalam 2 minggu berikutnya, Arjuna dan Dewi menemukan lebih banyak karya Bayu. Sketsa dengan kapur di trotoar, gambar dengan arang di dinding, dan beberapa mural kecil di tempat-tempat tersembunyi. Semuanya memiliki tema yang sama. Seorang gadis kecil yang sembuh dari sakitnya, kembali bermain, tertawa, dan menikmati hidup. Lalu suatu hari, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah gambar besar di dinding belakang sebuah pasar tradisional di Jakarta Selatan. Gambar itu menunjukkan 3 sosok, seorang pria dewasa dengan jas, seorang gadis kecil, dan seorang anak laki-laki yang berdiri agak terpisah. Wajah mereka digambar dengan detail mengagumkan, dan tidak ada keraguan bahwa itu adalah Arjuna, Dewi, dan Bayu sendiri. Di bawah gambar, tertulis kata-kata yang membuat jantung Arjuna berdebar kencang. "Jika dia mencariku dengan sungguh-sungguh, mungkin aku masih di sekitar sini. Dia memberikan kita petunjuk, ayah," seru Dewi bersemangat. "Dia ingin kita menemukannya." Arjuna mengamati sekitarnya dengan lebih teliti. Pasar tradisional ini terletak di daerah Kemang, tidak jauh dari sekolah tempat Sari Widodo pernah mengajar dulu. Mungkinkah Bayu sering mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kenangan tentang ibunya? Ia bertanya. Pada beberapa pedagang di pasar itu, menunjukkan foto Bayu yang ia ambil diam-diam di rumah sakit. Beberapa menggeleng tidak tahu, tapi seorang penjual sayur tua tersenyum mengenali. "Oh, anak itu. Ya, dia sering datang ke sini. Kadang membantu mengangkat barang, kadang menggambar untuk kami. Anak yang baik, selalu sopan, tapi dia tidak pernah mau menerima uang, hanya makanan." "Kapan terakhir kali Bapak melihatnya?" tanya Arjuna, jantungnya berdebar. Baru tadi pagi. Dia membantu saya menyusun dagangan. Biasanya sih, sore-sore dia ada di dapur umum di belakang pasar. Banyak anak jalanan yang makan di sana." Arjuna mengucapkan terima kasih dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan. Dapur umum itu sederhana, hanya bangunan semi permanen dengan beberapa meja panjang dan tungku masak besar. Beberapa relawan tampak sibuk menyiapkan makanan, sementara anak-anak jalanan mulai berkumpul untuk makan sore. Arjuna dan Dewi berdiri di pintu masuk. Mata mereka menyapu seluruh ruangan mencari sosok Bayu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. "Permisi." Arjuna mendekati seorang wanita parubaya yang tampaknya memimpin dapur umum itu. "Saya mencari seorang anak bernama Bayu. Apakah dia sering datang ke sini?" Wanita itu menatap Arjuna dengan curiga. Matanya mengamati jas mahal dan mobil mewah yang terparkir di luar.
"Untuk apa Bapak mencari Bayu?" Saya ayahnya," kata Arjuna, untuk pertama kalinya mengakui status itu pada orang lain. Wanita itu mengangkat alisnya tidak percaya. "Ayahnya? Kalau Bapak ayahnya, kenapa dia hidup di jalanan selama ini?" Pertanyaan telak itu membuat Arjuna terdiam. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia tidak tahu? Bahwa ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri? "Bu," suara kecil Dewi terdengar, "Bayu adalah kakak saya. Kami baru tahu dia ada. Dia menyelamatkan nyawa saya dengan darahnya. Sekarang kami ingin dia pulang dengan kami. Dia keluarga kami." Ketulusan dalam suara Dewi meluluhkan kecurigaan wanita itu. Ia menatap gadis kecil itu lama, lalu pada Arjuna, dan akhirnya menghela napas. Bayu memang berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Dia lebih bijaksana. Dia sering membantu di sini, mengajari anak-anak lain membaca atau menggambar, tapi dia jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Wanita itu berhenti sejenak. "Dia tidak ada di sini sekarang, tapi kalau Bapak sungguh-sungguh ingin menemukannya, datanglah besok sore. Dia selalu ada di sini pada jam ini, membantu membagikan makanan." Arjuna mengucapkan terima kasih dengan tulus. Akhirnya, setelah berminggu-minggu pencarian, ia memiliki petunjuk pasti tentang keberadaan Bayu. "Ayo pulang, Dewi. Besok kita akan kembali," katanya, genggamannya erat pada tangan putrinya. Dalam perjalanan pulang, Dewi bertanya, "Ayah, kalau kita menemukan Bayu besok, apa dia akan pulang dengan kita?" Arjuna menghela napas. "Ayah tidak tahu, sayang, itu keputusan Bayu. Kita tidak bisa memaksanya." "Tapi kita keluarganya." "Ya, tapi keluarga juga berarti menghormati keputusan satu sama lain. Bayu telah hidup dengan caranya sendiri selama bertahun-tahun. Mungkin butuh waktu baginya untuk menerima kita." Dewi terdiam memikirkan kata-kata ayahnya. Kalau begitu, kita harus membuatnya merasa dicintai, supaya dia mau tinggal bersama kita. Arjuna tersenyum pada kebijaksanaan sederhana putrinya. "Ya sayang, itu yang akan kita lakukan." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Arjuna tidur dengan perasaan damai. Besok ia mungkin akan bertemu lagi dengan putranya. Besok mungkin ia akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang baik. Tapi takdir, seperti yang akan ia pelajari, tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Keesokan harinya, ketika Arjuna dan Dewi tiba di dapur umum, mereka disambut dengan kabar yang membuat hati mereka mencelos. Bayu tidak datang hari itu untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. "Dia selalu datang tepat waktu," kata wanita pengelola dapur. Dengan bingung, ini tidak seperti Bayu. Sesuatu pasti telah terjadi. Bab 7. Pertemuan kembali. Kekhawatiran mencengkeram dada Arjuna. Bayu yang selalu tepat waktu dan bertanggung jawab tiba-tiba menghilang tepat saat mereka akan menemuinya. Apakah ini kebetulan? Atau mungkinkah Bayu tahu mereka akan datang dan sengaja menghindari pertemuan? "Mungkin dia sakit," kata Dewi, berusaha berpikir positif. "Atau mungkin dia sedang membantu orang lain hari ini." Arjuna mengangguk, meski hatinya berat. "Mungkin. Kita tunggu saja di sini. Siapa tahu dia masih datang." Mereka duduk di salah satu meja panjang di dapur umum itu, mengamati anak-anak jalanan yang datang silih berganti untuk mendapatkan makanan hangat. Beberapa anak menatap mereka dengan penasaran. Tidak biasa melihat orang berpakaian mewah dan mobil mahal di tempat seperti ini. Jam demi jam berlalu, tapi Bayu tidak muncul. Matahari mulai tenggelam dan para relawan mulai membereskan dapur. Dengan berat, hati Arjuna menyadari bahwa mereka harus pulang. "Kita akan kembali besok," janjinya pada Dewi yang tampak kecewa. Ketika mereka berjalan kembali ke mobil, salah seorang anak jalanan, bocah kurus berusia sekitar 9 tahun, menghampiri mereka. "Paman mencari Bayu, ya?" tanyanya. Arjuna langsung berjongkok agar sejajar dengan anak itu. "Ya benar, kamu tahu di mana dia?" Anak itu mengangguk. "Bayu sakit. Dia di tempat Pak Hasan." "Pak Hasan? Siapa itu? Di mana tempatnya?" "Pak Hasan punya warung di dekat stasiun Manggarai. Bayu sering tidur di sana kalau hujan. Tadi pagi dia demam tinggi, jadi tidak bisa datang ke sini." Arjuna merasakan jantungnya berdegup kencang.
Bisakah kamu menunjukkan tempatnya pada kami?" Anak itu ragu sejenak, matanya mengamati Arjuna dengan waspada. "Kenapa paman mencari Bayu? Apa paman mau menangkapnya?" Tidak, Arjuna cepat-cepat menjawab. "Bayu adalah anakku. Aku ingin membawanya pulang." Mata anak itu melebar. "Paman ayahnya Bayu?" Tapi Bayu bilang ayahnya tidak pernah peduli padanya. Kata-kata polos itu menusuk Arjuna tepat di hatinya. "Itulah kenapa aku mencarinya sekarang. Aku ingin memperbaiki kesalahanku." Anak itu menatap Arjuna lama, seolah menilai ketulusannya, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi janji ya, paman tidak akan menyakiti Bayu. Dia teman baik kami semua." "Aku janji," kata Arjuna sungguh-sungguh. Mereka mengikuti anak itu menyusuri jalan-jalan sempit Jakarta, melewati gang-gang kecil yang tidak pernah Arjuna kunjungi sebelumnya. Dewi menggenggam tangannya erat, matanya memandang takjub pada kehidupan yang begitu berbeda dari yang ia kenal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah warung sederhana di sudut jalan dekat stasiun. Lampunya yang redup menerangi beberapa meja kayu sederhana. Seorang pria parubaya dengan jenggot tipis sedang melayani beberapa pelanggan. "Itu Pak Hasan," kata anak penunjuk jalan mereka. "Bayu ada di belakang, di tempat tidur karyawan." Arjuna menghampiri Pak Hasan, memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya. Mata Pak Hasan menyipit curiga. "Jadi bapak ini ayahnya Bayu?" tanyanya dengan nada tidak percaya. "Maaf kalau saya lancang, tapi kalau benar bapak ayahnya, kenapa baru mencarinya?" Sekarang, anak itu sudah hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Arjuna menghela napas panjang. "Saya baru mengetahui keberadaannya beberapa minggu lalu. Ini cerita yang panjang." Pak Hasan masih menatapnya dengan penuh selidik, tapi kemudian mengangguk ke arah pintu belakang. "Dia di dalam, sudah 2 hari demam tinggi tapi tidak mau saya bawa ke klinik." Keras kepala anak itu. "Terima kasih," kata Arjuna tulus. "Boleh saya menemuinya?" Pak Hasan mengangguk. "Silakan, tapi jangan memaksanya melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Anak itu sudah cukup menderita." Arjuna dan Dewi berjalan melewati dapur kecil warung itu menuju ruang belakang. Di atas dipan sederhana, Bayu berbaring dengan mata terpejam, keringat membasahi dahinya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya yang kecil tampak rapuh di bawah selimut tipis. "Bayu," panggil Arjuna lembut, berlutut di samping dipan. Mata Bayu terbuka perlahan, butuh beberapa saat baginya untuk fokus. Ketika ia mengenali Arjuna, matanya melebar kaget. Pak Arjuna," suaranya serak dan lemah. "Kenapa Bapak di sini?" "Kami mencarimu, Bayu," jawab Arjuna. "Aku dan Dewi." Dewi mendekati dipan, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Hai Bayu, aku sudah sembuh berkat darahmu. Terima kasih." Bayu tersenyum, lemah melihat Dewi. "Senang melihatmu sehat, Dewi. Kami menemukan gambar-gambarmu di seluruh kota," lanjut Dewi bersemangat. "Kamu sangat pintar menggambar. Aku sangat suka gambar kita bertiga di dinding pasar itu." Bayu menatap Arjuna, matanya penuh tanya. "Jadi, Bapak tahu?" Arjuna mengangguk, tangannya gemetar saat ia menggenggam tangan Bayu yang panas. "Ya, aku tahu semuanya sekarang. Tentang ibumu Sari dan tentang kau putraku." Kata terakhir itu terasa asing di lidahnya, tapi juga terasa begitu benar. Bayu adalah putranya, darah dagingnya sendiri yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun. Bayu terdiam, menatap langit-langit sederhana di atasnya. "Saya sudah tahu sejak di rumah sakit," katanya akhirnya. "Inisial di jam tangan pemberian ibu, AD, Arjuna Dharma Putra. Ibu selalu bercerita tentang seorang pria hebat yang adalah ayah saya, tapi tidak pernah menyebut namanya. Ketika saya bertemu Bapak, semua menjadi jelas." "Kenapa kamu pergi dari rumah sakit?" tanya Arjuna, suaranya tercekat oleh emosi. "Saya takut," jawab Bayu jujur. "Takut Bapak hanya merasa bersalah dan kasihan pada saya. Saya tidak butuh belas kasihan. Saya baik-baik saja selama ini." "Itu bukan belas kasihan, Bayu," Arjuna menggeleng. "Itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang seharusnya aku penuhi sejak lama. Aku telah mengabaikanmu, bahkan tanpa mengetahui keberadaanmu."
Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan sekarang Bapak ingin memperbaikinya dengan membawa saya pulang? Tanya Bayu. Ada sedikit sarkasme dalam suaranya yang lemah. Menjadikan saya bagian dari keluarga sempurna, Bapak. Keluarga kami tidak sempurna, Bayu, kata Dewi tiba-tiba. Kami kesepian. Ayah selalu bekerja dan aku selalu sendiri. Tapi sekarang ayah sudah berubah. Dia mengantarku ke sekolah dan membacakan cerita sebelum tidur. Semuanya lebih baik sekarang. Dan akan lebih baik lagi kalau kamu ikut dengan kami. Kesederhanaan dan ketulusan kata-kata Dewi membuat Bayu terdiam. Ia menatap gadis kecil itu, adiknya yang memandangnya dengan harapan. Bayu, kata Arjuna lembut, aku tidak akan memaksamu. Keputusan ada di tanganmu. Tapi ketahuilah, pintu kuda rumahku selalu terbuka untukmu. Dan bukan karena belas kasihan atau rasa bersalah, tapi karena kau adalah putraku, bagian dari hidupku yang telah lama hilang. Bayu menatap Arjuna lama, mencari kebohongan dalam matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah penyesalan tulus dan harapan. Saya perlu waktu, kata Bayu akhirnya, untuk berpikir. Tentu, Arjuna mengangguk. Tapi pertama-tama, kita harus membawamu ke dokter. Demammu tinggi. Sekali. Bayu ingin protes, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia akhirnya mengangguk setuju. Dokter di klinik 24 jam terdekat mendiagnosis Bayu menderita demam tifoid, penyakit yang umum di kalangan anak jalanan karena sanitasi buruk. Ia membutuhkan perawatan intensif dan istirahat total. Dia perlu dirawat di rumah sakit, kata dokter pada Arjuna. Tidak mau, protes Bayu lemah. Saya tidak suka rumah sakit. Arjuna berpikir sejenak. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah kami selama masa pemulihan? Kita bisa memanggil dokter ke rumah untuk merawatmu. Setelah sembuh, kamu bebas memutuskan mau tinggal atau pergi. Bayu menatap Arjuna, lalu pada Dewi yang menatapnya penuh harap. Akhirnya ia mengangguk lemah. Baiklah, tapi hanya sampai saya sembuh. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Arjuna tersenyum lega. Ini awal yang baik, kesempatan untuk menunjukkan pada Bayu bahwa ia benar-benar ingin menjadi ayah yang baik. Rumah keluarga Dharma Putra di kawasan elit Menteng terasa berbeda dengan kehadiran Bayu. Arjuna menyiapkan kamar terbaik untuknya, tepat di sebelah kamar Dewi. Dokter pribadi keluarga datang setiap hari untuk memeriksa kondisinya, dan seorang perawat tinggal di rumah untuk memastikan Bayu mendapatkan perawatan terbaik. Meski awalnya canggung dan menjaga jarak, Bayu perlahan mulai membuka diri. Ia menghabiskan banyak waktu menggambar di balkon kamarnya, kadang ditemani Dewi yang dengan antusias menceritakan kisah-kisah sekolahnya. Arjuna berusaha keras untuk membangun hubungan dengan putranya. Ia menyediakan peralatan menggambar terbaik untuk Bayu dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya duduk bersamanya, mengobrol tentang seni dan kehidupan. Ia juga mulai menceritakan tentang Sari, bagaimana mereka bertemu, betapa berbakat dan baiknya dia, dan betapa Arjuna menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Suatu malam, ketika kondisi Bayu sudah jauh membaik, Arjuna duduk di tepi tempat tidurnya dan menyerahkan sebuah kotak kecil. "Apa ini?" tanya Bayu. "Bukalah," jawab Arjuna. Bayu membuka kotak itu dan menemukan sebuah jam tangan elegan, sama persis dengan yang diberikan ibunya dulu, tapi dalam kondisi baru. "Itu adalah jam tangan keluarga," jelas Arjuna. "Aku memberikan yang satunya pada ibumu dulu, sebagai kenang-kenangan dari malam itu. Sekarang aku ingin memberikan ini padamu, bukan sebagai permintaan maaf, tapi sebagai simbol bahwa waktuku sekarang adalah milikmu juga." Bayu menggenggam jam itu erat, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Ibu selalu percaya bahwa suatu hari Bapak akan mencariku." "Dia wanita yang luar biasa," kata Arjuna, suaranya bergetar. "Dia memberikanmu cinta yang seharusnya juga aku berikan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bayu. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu." Untuk pertama kalinya, Bayu tidak menjawab dengan skeptis atau defensif. Ia hanya mengangguk, air mata akhirnya jatuh di pipinya. 2.
Minggu kemudian ketika Bayu sudah sembuh total, ia mengepak tas kecilnya. Arjuna dan Dewi berdiri di pintu kamarnya. Wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan. "Jadi kamu tetap akan pergi?" tanya Arjuna, berusaha menghormati keputusan Bayu meski hatinya remuk. Bayu mengangguk. "Saya perlu melihat teman-teman saya di dapur umum. Mereka pasti khawatir." "Aku mengerti," kata Arjuna, meski suaranya terdengar hampa. "Tapi," lanjut, "Bayu, saya juga sudah berjanji pada Pak Hasan untuk membantu di warungnya setiap Senin dan Rabu, dan saya masih perlu membantu di dapur umum setiap Jumat." Arjuna dan Dewi saling berpandangan bingung. "Maksudmu?" "Maksud saya," kata Bayu dengan senyum tipis, "saya akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi sisanya saya bisa tinggal di sini, jika Bapak dan Dewi tidak keberatan." Wajah Dewi langsung berseri-seri. "Tentu saja kami tidak keberatan. Ini rumahmu juga, Bayu." Arjuna merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. "Kami akan sangat senang jika kamu tinggal, Bayu. Dan tentu saja kamu bebas melanjutkan kegiatanmu dengan teman-temanmu. Dan," tambah Bayu, "saya ingin bersekolah seperti yang ibu selalu inginkan." "Tentu," Arjuna mengangguk antusias. "Kamu bisa masuk sekolah terbaik. Dengan bakatmu mungkin sekolah seni." Bayu menggeleng. "Tidak perlu sekolah mewah. Saya ingin masuk sekolah biasa di mana saya bisa bertemu berbagai macam anak, dan saya ingin tetap membantu anak-anak jalanan. Mungkin kita bisa membuat program khusus untuk mereka." Arjuna tertegun oleh kedewasaan dan ketulusan putranya. Di usia 11 tahun, Bayu memiliki kebijaksanaan dan kepedulian yang jauh melebihi usianya, sesuatu yang tidak Arjuna miliki bahkan di usianya sekarang. "Itu ide yang luar biasa," kata Arjuna. "Kita bisa mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak jalanan, memberikan mereka pendidikan, pelatihan keterampilan, dan tempat tinggal yang layak. Kamu bisa menjadi bagian integral dari program itu." Mata Bayu berbinar. "Sungguh, Bapak mau melakukan itu?" "Tentu," Arjuna tersenyum. "Dan kita bisa menamakannya Yayasan Sari Widodo untuk menghormati ibumu." Air mata kembali menggenang di mata Bayu. Untuk pertama kalinya ia melangkah maju dan memeluk Arjuna, canggung pada awalnya, tapi kemudian dengan erat. "Terima kasih, Ayah," bisiknya. Kata sederhana itu, "Ayah," menggetarkan seluruh jiwa Arjuna. Ia memeluk Bayu. Herat, air mata tak tertahankan mengalir di pipinya. Dewi segera bergabung dalam pelukan itu, membentuk lingkaran keluarga yang sempurna. 6 bulan kemudian, Yayasan Sari Widodo diresmikan di bekas gedung sekolah yang direnovasi di kawasan Kemang. Yayasan itu menyediakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan tempat tinggal sementara bagi anak-anak jalanan. Bayu, meski masih muda, menjadi salah satu pengajar seni di sana setiap akhir pekan. Arjuna membagi waktunya dengan lebih bijak sekarang, antara bisnis, keluarga, dan yayasan. Ia tidak lagi menjadi sosok dingin yang terobsesi dengan kesuksesan material. Pengalamannya hampir kehilangan Dewi, dan menemukan Bayu telah mengubahnya menjadi manusia yang lebih utuh. Bayu sekarang bersekolah di sekolah reguler tidak jauh dari rumah. Ia cepat beradaptasi dan menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Bakatnya dalam seni semakin berkembang dan beberapa karyanya bahkan dipamerkan di galeri lokal. Dewi telah sembuh total dari penyakitnya. Dr. Wibowo menyebutnya sebagai mukjizat medis. Bagaimana transfusi darah dari Bayu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga tampaknya memberikan semacam kekebalan terhadap penyakitnya. Suatu malam, ketika mereka bertiga duduk di teras belakang rumah menikmati makan malam sederhana, berbeda dari restoran mewah yang dulu sering Arjuna kunjungi, Dewi tiba-tiba bertanya, "Bayu, menurutmu keluarga kita bisa berhasil?" Bayu memandang Arjuna lalu pada Dewi. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan senyum kecil. Mungkin jika dia belajar untuk sedikit mengecil agar muat di sini. Arjuna tertawa, tawa yang tulus dan bebas, jenis tawa yang tidak pernah ia alami sebelumnya. "Aku masih belajar akunya. Tapi dengan guru seperti kalian berdua, aku yakin akan berhasil." Mereka melanjutkan makan malam dalam obrolan ringan dan tawa.
Tidak ada kesempurnaan dalam keluarga baru ini. Masih ada canggung, masih ada luka yang perlu waktu untuk sembuh. Tapi ada cinta, ada pengertian, dan yang terpenting ada keinginan untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Darah yang sama mengalir dalam tubuh mereka, bukan hanya secara biologis, tapi juga dalam ikatan tak terlihat yang menghubungkan tiga jiwa yang dulunya terpisah. Dan dalam darah yang sama itulah mereka menemukan kekuatan untuk memulai lembaran baru.